Jadi G20 itu bisa menjadi momentum untuk kembalinya sektor mais ini karena dari pertemuan yang rutinnya aja, ministerial meeting, working group, itu ada 130-an lebih. Halo Sobat Mais, jumpa lagi di Mais Talk, podcast yang mengulik berbagai topik hangat dan menarik seputar industri mais. Saat ini saya telah bersama dengan dua tokoh penting yang punya peranan penting. Pertama ada Ibu Yung. Apa kabar, Bu? Halo, baik, alhamdulillah. Ibu Yung, saya biasanya menyapanya Ibu Yung, tapi nama aslinya sebenarnya Bu Masrurah ya, Bu. Panggilan kecil ya, Bu? Pet name. Pet name. Nah. Ibu Yung selaku Direktur Mais Kemenparekraf Barekraf ya, Bu. Kemudian selanjutnya ada Mas Andi Mohan, Wakil Ketua Umum Asprapi. Apa kabar ya, Mas? Baik, sehat, alhamdulillah Mas? sehat. Nah, dengan dua tokoh ini kita akan ngobrol santai mengenai update terkait dengan industri mais nasional pada saat ini, selama pandemi dan pasca pandemi akan seperti apa ya, Bu? Mungkin saya langsung aja ke Bu Yung ya. Apa kabar industri mais, Bu, sekarang ini? Industri mais ya, iya kita udah 1,5 tahun ya dalam pandemi ini. Kalau dibilang terpuruk, iya ya Mas ya. Karena kalau mais itu kan nature-nya kumpul-kumpul nih. Iya. Akhirnya ya memang pasti terdampak gitu. Sudah 1,5 tahun. Hampir. Jadi memang PR-nya berat ya untuk industri ini ya, Bu. Nah, ini kan kondisinya semoga kedepannya juga akan lebih melanda ya, kasus COVID segala macam gitu ya. Kira-kira apa, Bu, yang akan atau sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar industri ini bisa tumbuh kembali gitu, Bu? Ya, kita bagi dua gitu. Jadi sebenarnya kenapa terpuruk itu ini beda dengan permasalahan lainnya karena ini destinasinya terkena dan pasarnya juga terkena gitu. Kalau destinasinya yang terkena tapi pasarnya tidak, itu PR kita hanya bagaimana destinasi ini sembuh. Begitu juga ketika pasarnya yang terkena, kita bagaimana memasarkan. Tapi ini dua-duanya gitu, jadi parah gitu. Nah, yang kita lakukan selama tahun 2020, kita siapkan dulu destinasinya ini supaya apa yang bisa dilakukan supaya confidence lagi gitu. Kita buat meeting itu nggak boleh karena apa sih gitu. Nggak boleh karena terlalu dekat, karena kontak fisik, karena bertemu terlalu lama dalam satu ruangan. Ya udah, itu panduan aja yang kita bikin. Bagaimana meeting yang sesuai protokol kesehatan yang sudah diamanahkan oleh WHO dan juga Kementerian Kesehatan. Makanya kita bersama asosiasi yang pertama kali kita lakukan adalah membuat CHSE Mais. Kita bikin CHSE Mais dengan semua asosiasi, dengan INASEP, dengan akademisi, stakeholders yang kita libatin sampai terbentuknya CHSE ini. Nah, setelah kita CHSE ini bikin, kita ngerasa industri kita ini masih bisa jalan asal ini diikuti, gitu. Nah, setelah itu kita sosialisasikan dan kita simulasikan ya bersama Asprapi juga ke destinasi-destinasi mais, ke industri. Begini loh kalau mau meeting, kalau mau conference, kalau mau pameran, gitu. Kita simulasikan juga. Terus terus kita upayakan itu. Yang kedua, ketika kita sudah merasa destinasinya itu siap dengan prokes baru kita pasarkan nih yang kedua. Tapi nggak segampang itu, Mas Bayu. Jadi pasarnya kan sakit juga nih. Pasarnya sakit. Kalau pasar luar negeri jelas border masih ditutup. Nah, kita konsentrasi ke yang bisa dulu. Itu domestik. Jadi domestik ya fokusnya, Bu, akan lebih ke sana ya. Betul. Ke depannya ya. Kalau Mas Andi melihat itu gimana, Mas? Dan kira-kira apa ya solusi untuk menghadapi itu? Kalau dibilang dari sisi industri, ini udah kacau balau di segi industri. Keterpurukannya luar biasa kami. Nah, sesuai dengan data kemarin, kalau kita baca data ya, kalau kita buka kembali namanya potensial loss
di tahun 2020 menurut data yang kami terima dari anggota Asperap itu 44,3 triliun. Nah, Potensial loss-nya tuh. itu opportunity loss. loss. Sedangkan yang potensial loss berkaitan dengan dampak ekonomi dengan kunjungan wisatawan itu lebih besar lagi, 147 triliun menurut data. Artinya ini sangat menjadi beban berat bagaimana kita harus memulihkan kembali industri MICE ini di Indonesia itu. Kemudian juga terkait dengan investasi yang berjalan di tahun 2020 ini tercatat 21,3 triliun tahun 2020 data kami itu sekitar 74%-nya ini dana asing yang masuk di kegiatan pameran. Nah, dengan adanya pandemi ini ada mandek nih dari investasi untuk kegiatan pameran sendiri. Nah, ini perlu perlu ada betul-betul solusi bersama. Tidak hanya pemerintah. Kalau dari segi pemerintah kan memang sudah membuat regulasi yang baik untuk industri gitu ya. Tinggal dijalankan oleh industri seperti apa. Di sisi asosiasi pun kita juga terus-menerus bekerja sama, tidak hanya ke Kementerian Pariwisata, tapi juga kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, misalkan pemerintah, kepolisian. Karena salah satu bagian penting dari industri MICE, utamanya pameran, itu adalah izin pameran, izin keramaian. Nah, ini yang masih kami belum menerima harus bernafas lega lah, belum sampai bernafas lega bahwa seluruh kegiatan pameran bisa diizinkan. Nah, tapi ini kita berupaya tentunya dengan Kemenparekraf melalui Direktorat MICE yang dari tahun 2020 merumuskan membuat ramuan yang bagus gitu ya CHSE MICE ini. Tinggal industrinya bagaimana. Nah, ini tugasnya kami sosialisasi kepada member-member kami untuk mengikuti aturan di panduan CHSE ini. CHSE, jadi Mas Andi udah muter-muter ya ke daerah untuk sosialisasi CHSE ini ya? Ditugasi oleh Bu Iyung. Jadi kita tahun 2020 sampai 2021 bulan lalu masih keliling tuh untuk sosialisasi di beberapa daerah. Tidak hanya saya, ada tim, ada teman-teman asosiasi lain, akademisi yang kita libatkan juga ya Bu Iyung ya untuk sosialisasi. Jadi tidak monoton hanya Asprapi saja, ada asosiasi dan akademisi yang dilibatkan. Itu kan dari kesiapan ya Bu, pelaku industri. Tadi Ibu Yung pasarnya juga sakit nih. Kolaborasi apa nih yang kira-kira bisa antara pelaku, Kemenpar, dan mungkin kita sebagai media gitu ya bisa membuat ini bisa lebih cepat ya bangkit? Iya, kalau kami lihat kemarin itu pasar yang paling cepat bisa balik untuk melakukan MICE itu kementerian lembaga. Ketika corporate masih mikir nih ngeluarin uang karena kan juga pada terpuruk ya, itu kita dekatin KL, kementerian lembaga itu. Bahkan arahannya Pak Menko Marves kan bagaimana supaya ada perjalanan dinas, ada meeting untuk menghidupkan industri MICE waktu itu di tahun 2020 ya. Jadi anggaran ada gitu. Akhirnya kita bikin yang pertama kali itu B2B online. Kita kumpulkan online-nya secara online dari penyedia-penyedianya MICE itu industri ya, ada hotel, ada agent, ada persewaan mobil, semua airline gitu. Kita ketemukan dengan kementerian-kementerian lembaga yang biasanya bikin MICE di hotel-hotel, gitu secara online. Jadi kita bikin platform online-nya lewat MICE ID waktu itu. Kita temukan mereka secara online supaya dan alhamdulillah banyak gitu. Sebulan kemudian banyak meeting yang tersebar di berbagai daerah. Itu satu. Jadi kita hidupkan lagi government meeting. Yang kedua, kita ke corporate. Nah, corporate ini sebenarnya kan nggak semuanya terpuruk nih. Ya kita tahu lah. Ya, ada yang gain kan, kayak telekomunikasi, kita semua butuh pulsa, kita semua butuh pakai data. Kan pasti mereka ada untung nih dalam hal ini. Farmasi, menjual masker, obat, vitamin, itu kan yang berdampak positif kan karena masih dibutuhkan. Nah, saya pengen teman-teman dari asosiasi, dari industri MICE itu melihat peluang-peluang itu gitu
untuk masih tetap bisa berpameran ya, meskipun online, ada yang sudah hybrid. Nah, itu kita waktu itu bekerja sama untuk mempertemukan juga antara corporate ini dengan industri MICE di berbagai daerah. Waktu itu secara offline bahkan. Di akhir tahun 2020 itu ada 6 daerah kita datengin, kita bawakan buyers corporate untuk ketemu. Cuman challenge-nya ada Mas, kalau corporate ini waktu itu di tahun 2020 belum ada transaksi gitu. Jadi mereka baru percaya dulu nih, membuktikan ketika kita ajak ke Bali, oh iya ternyata nggak apa-apa ya bikin MICE gitu di Bali, karena SOP-nya sudah jelas. Betul, SOP-nya jelas, terus semua sudah mematuhi CHSE gitu. Mereka sudah tahu, oh ternyata terbang di masa pandemi nggak apa-apa. Baru sampai di situ di tahun 2020. Jadi image kita benerin dulu karena memulihkan pasar lebih sulit daripada memulihkan destinasi. Gitu. Semoga di tahun 2021 ini sudah mulai meeting di daerah. Tadi juga sempat ngobrol pas offline ya dengan Mas Andi, butuh trigger ya untuk sebuah event besar yang digarap bareng-bareng gitu Mas. Jadi masing-masing, karena untuk memulai baru ya, karena sudah lama 1,5 tahun, 2 tahun ya. Dari sisi financial capital juga kan para pelaku bisa dibilang sudah ya sudah apa ya, sudah habis duitnya mulai sudah mantap makan tabungan gitu. Jadi bisa dibilang bisa masing-masing pelaku atau itu berkontribusi ya, vendor kontribusi apa, venue kontribusi apa, PCO atau PCO kontribusi apa, mungkin government juga bisa berkontribusi di situ ya Mas. Konsepnya akan gimana asiknya itu Mas? Saya sedikit menarik ini. Ketika kami bersosialisasi tentang panduan CHSE, kemudian kami sebagai tim perumus, tim narasumber untuk sosialisasi itu berpikir, sebenarnya kalau kita sebut dunia pariwisata yang gampang dipulihkan itu MICE. Karena orangnya gampang diatur, gitu ya. Jadi meeting orangnya pasti itu ya, siapa. Kemudian pameran kita atur juga bisa secara mudah. Berbeda mungkin dengan pariwisata dari sektor lain, leisure sebagainya. Nah itu agak mungkin lebih sulit daripada MICE. Tapi bukan berarti tidak bisa berjalan, karena sekarang juga sudah mulai dibuka sebenarnya. Nah, MICE ini lebih mudah karena aturannya sudah jelas. Kita punya panduan CHSE MICE, kegiatannya pun kegiatan yang bisa diatur polanya. Pesertanya juga gampang untuk diatur. Nah, dari hal tersebut kami berpikir bagaimana cara memulihkan. Kalau dari sektor dari sisi pemerintah ya sudah dikeluarkan beberapa regulasi. Tapi bagaimana industri ini bisa menangkap? Yang pertama, secara konsisten kami memang menyampaikan bahwa apa yang dikeluarkan pemerintah melalui CHSE MICE ini itu harus diikuti oleh seluruh industri. Maka seluruh industri di dunia MICE ini harusnya samina wa ta'na kalau kami kan harus mengikuti itu supaya ada kepercayaan kembali, ya kepercayaan kembali. Apalagi ketika nanti ada dibuka international border ya Bu, itu mereka kan pasti akan melihat Indonesia udah siap belum, ya enggak? Dengan apa kesiapannya? Salah satunya kan ya penerapan panduan CHSE itu. Maka ketika kami keliling, ada pertanyaan, seberapa pentingkah panduan CHSE ini? Atau sertifikasi CHSE khusus MICE, karena saat ini kan yang disertifikasi venue-nya. Seberapa penting? Kami selalu sampaikan bahwa ini penting bagi industrinya. Kalau industri merasa penting, maka mereka akan ikut sertifikasi. Kalau nggak penting, ya berarti mereka tidak ikut. Tetapi konsekuensinya adalah kepercayaan masyarakat. Ketika saya datang ke satu tempat, saya akan melihat kenyamanan. Ini sudah disertifikasi belum? Karena sekarang kementerian itu kan mendengungkan CHSE terus. Sama dengan kita datang ke rumah makan, ada sertifikasi halal dan tidak, gitu ya. Maka orang akan nyaman ketika ada sertifikasi halal. Itu. Nah, yang ketiga, dari situlah mulai alurnya kita membuat konsep pemulihan ekonomi. Ketika kita merasa penting dari panduan CHSE tersebut, sertifikasi CHSE, maka saatnya organ-organ dari industri MICE ini berkolaborasi, bersinergi.
terutama di industri. Kalau tadi ada trigger, ada event dari pemerintah melalui meeting-meeting, KL, kementerian dan lembaga, maka kami mendorong anggota, utamanya Asprapi, itu untuk membuat kolaborasi event. Ini trigger di industri. Mulai nanti, misalnya tadi sampaikan Mas Bayu, vendor, dalam satu event butuh vendor, maka ini kami sebut patungan event, patungan pameran. Nah, buat hal-hal yang sama seperti itu, supaya memunculkan atau membangkitkan industri-industri lagi. Kalau dilihat dari perkembangannya, daerah-daerah lain sudah mulai bergejolak lagi kok. Ya, kami melihat anggota kami di Kalimantan Timur itu sudah jalan, Surabaya yang dekat dengan di Pulau Jawa itu sudah bergerak, sudah berjalan. Nah, artinya sebenarnya menjadi PR besar utamanya di ibu kota negara nih yang masih menunggu kebijakan tentang pembukaan kembali pameran. Kalau dari sisi industri sangat siap. Ya, sangat siap untuk dibuka kembali, tetapi tadi bagi mereka yang memang ada keterbatasan soal mungkin pendanaan, kan butuh pendanaan event kapital itu sebagainya, ini kami harapkan bisa berkolaborasi gitu ya, apalagi kan kejadian kemarin-kemarin menguras kantong juga nih untuk industri. Jadi butuh event yang bisa dijadikan trigger gitu ya untuk betul. Dan ini kan sebenarnya menunjukkan gini ya Bu, wah berarti orang-orang MICE ini juga bisa bersatu gitu ya, karena ada eventnya juga bareng-bareng nih gitu ya. Tinggal nanti colek buyung lah, Bu, ada dukungan nggak nih ketika kita membuat seperti ini, apa yang bisa kita kolaborasikan dengan pemerintah. Utamanya sebenarnya harapan kami sebenarnya dengan international border bisa pulih aja, kita buka gitu ya, itu sudah membantu kalau kita berpikir internasional sudah masuk. Tapi kalau pada saat ini kita berpikir domestik, mau tidak mau tadi kan pasar ya. Nah, Ibu, tadi pada sesi sebelumnya juga kan saya sempat diskusi dengan corporate ya Bu. Dari kalangan corporate itu ternyata minat meeting, bahkan insentif trip, mereka sudah ada, sudah tumbuh gitu ya. Di pengakuan mereka sih dimulai semester kedua tahun ini sudah mulai ada request gitu ya ke beberapa destinasi dan domestik. Peluangnya sudah ada, cuman gimana menggrab pasar itu kan Ibu ya. Challenge saya kan di situ. Setuju Mas Bayu. Karena sebenarnya potensi domestik kita besar sekali. MLM ya kan, itu gila. Itu terakhir itu sebelum PPKM nih ya, yang masih sebelum ada Delta varian. Itu kalau pameran sudah jalan ya, IIMS itu terbukti itu kayak semacam simulasi ya, semacam simulasi bahwa ini loh pameran dengan CISE seperti itu. Nah, terus di Bali bulan Juni itu ada insentif trip dari perusahaan kesehatan gitu. Itu juga 800 orang bisa di GWK. Dan semuanya sesuai protokol kesehatan, dari mulai bagaimana masuk ke hotelnya, bagaimana mereka mengatur jarak, itu bisa gitu. Dan sebenarnya waktu itu kita sudah asik nih, sudah ada contoh pameran, sudah ada contoh insentif trip gitu dengan jumlah yang besar gitu ya. Sudah mau jalan lagi sebelum ternyata ada Delta varian lagi, terus ada PPKM level-level lagi tadi gitu. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu kan senang jalan-jalan Mas. Dan ketika dulu sebelum pandemi itu orang MLM begitu dibawa ke luar negeri kan, ke Korea, ke Turki, kemana gitu. Nah sekarang PR kami kalau dari sisi insentif adalah ngomong sama si corporate ini, insentifnya di Indonesia aja gitu. Jadi challenge ya. Karena kita punya destinasi yang banyak yang belum tahu gitu. Bahkan Jogja aja ya yang kita pikir sudah deket banget dari mata. Banyak belum dieksplor. Belum dieksplor di daerah-daerahnya. Oh ternyata ada begini, ada gitu. Dan domestik nggak masalah. Meeting juga sebenarnya banyak juga. Betul. Betul. Iya, meeting. Yang tadinya meeting sedikit aja di Singapura misalnya. Sekarang yuk kita ke Indonesia, dan menariknya kayak kemarin teman-teman saya bilang, Bang, yuk ke Bali, murah gitu. Nah, itu kan seru kan. Betul. Jadi ada message. Betul.
Gitu. Ya itu ya. Keluar. Pameran juga, saya lihat teman-teman dari sektor pameran itu sangat inovatif gitu. Jadi nggak diem loh teman-teman pameran ini, meskipun kalau ya kita tahu ya usaha pameran itu terbesar investnya itu di venue, yang orang yang punya venue, dan itu memang belum kembali gitu. Maksudnya di dalam 2 tahun ini kerugiannya pasti sih sangat besar. Betul. Tapi teman-teman dari industri pameran ini setiap bulan ada online, ada hybrid gitu. Itu juga melegakan. Itu bentuk inovasi yang mereka lakukan dengan sambil menunggu bisanya offline dalam jumlah yang besar lagi. Cuman kita sekarang lagi bahas juga dengan Kementerian Kesehatan, dengan Satgas Covid untuk membuka hotel-hotel lagi untuk MICE gitu. Jadi kemarin kita juga sudah meeting sama stakeholders, apa message mereka gitu supaya kita sampaikan ke Menko Marves. Jadi masih dalam pembahasan. Nah, kabar baiknya untuk PPKM level 1 dan 2 itu sudah boleh. Sudah boleh ya. Sudah boleh, asal ya tadi izin dari Pemda setempat yang lebih tahu kan. Jadi peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini, yang tadi saya ceritakan di JES Gunung Bromo itu all out Pemprov DKI Jatim gitu, sampai dia nerjunin satgasnya yang mengawal 25 orang satu satgas gitu. Jadi luar biasa, mereka sangat disiplin. Nah, disiplin ini, penegakan ini loh Bang yang paling penting, karena CHSE kita tidak akan jalan kalau tidak ditegakkan kan. Betul. Gitu. Jadi pengawasan di lapangan itu penting, dan saya lihat banget yang di JES Gunung Bromo itu festival yang bisa dilaksanakan dengan CHSE event. Bener sih Bu, tadi member Asprapi nggak diem betul. Iya. Bahkan kemarin saya coba kontak Napindo juga sudah jalan. Napindo di Bali, jalan. Di Bali bikin konferensi juga ya. Benar. Memang ibu kota yang menjadi PR karena semuanya jadi serba sensitif ya. Tapi memang kita dari pengalaman mau tidak mau industri harus beradaptasi gitu ya. Jadi ketika kita mulai ada mau penyebutannya PSBB kah atau PPKM gitu ya, supaya nggak mandek, ini harus ada inovasi tadi Ibu yang sampaikan. Salah satunya adalah kegiatan yang tadinya kita harus offline gitu ya, sekarang kita mulai hybrid gitu ya. Ada sisi online-nya, ada sisi offline-nya. Nah, dengan adaptasi hybrid inilah memacu industri gitu ya, pelaku industri MICE ini untuk bangkit kembali nih buat kegiatan-kegiatan yang mereka gitu. Nah, Bu Yung, tadi masih terkait dengan pasar nih. Tadi domestik, tapi kan kita suatu saat ketika border sudah mulai dibuka gitu kan juga kita harus siap gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan internasional juga harus, mau nggak mau kita juga paralel nih ya, nggak bisa menunggu semuanya beres, tapi secara paralel kita juga tetap maksudnya tetap beredar, tetap ada di industri dunia ya, dengan mengikuti kegiatan bidding dan segala macam begitu Bu. Itu seperti apa Bu? Masih berjalan ya, jadi Bu? kita meskipun pandemi kemarin tetap bidding ya kan, bidding dari event-event internasional yang ya pasti nggak selalu menang ya. Ada yang dapat, ada yang enggak, ada yang mundur, tapi karena pasarnya sendiri masih begitu. Dan kalau sebenarnya kita paksain di 2020 atau 2021 jadi tuan rumah International MICE itu pasti jadi online Mas. Nah, karena hampir semua event MICE internasional di 2 tahun ini tuh online. Trade show-nya hanya online. Trade show itu kita juga masih jadi gini. Kalau untuk international marketingnya itu kita kan ikut trade show ya. Trade show itu sekarang 2 tahun terakhir ini jadi online. Yang tadi trade show MICE kayak di IMEX, terus ITCMA itu semuanya masih ada jalan tapi online. Jadi kita partisipasi online sekaligus kalau promosi di situ itu lebih ke menginformasikan kepada pasar bahwa kita masih eksis, bahwa kita menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Kita ikutin juga online itu. Nah, kalau event-event MICE yang di Indonesia, yang conference itu juga sama, either ditunda atau tetap tapi online gitu. Kalau tapi online itu bagusnya message dari conference itu sih tersampaikan ya kan, tujuannya untuk sharing informasi, pengetahuan, inovasi baru itu dapat, knowledge-nya dapat.
Tapi industri kita nggak Iya. dapat, venue-nya nggak kepake, vendornya nggak dapat bisnis gitu. Itu sih ada yang masih tetap jalan seperti kayak BKKBN gitu, se-Asia Pasifik kemarin tetap jalan tapi online gitu. Tapi event-event MICE yang untuk tahun-tahun depan kita tetap bidding bareng asosiasi profesi gitu. Nah, yang lebih membuat kita percaya diri lagi itu kita akan jadi presidensi G20 kan tahun 2022 dan ASEAN 2023 itu kita nggak pakai bidding karena dia alfabet kan. Given Ibu. Karena pertemuan government dan itu sangat menolong. Kita juga akan jadi tuan rumah Global Platform for Disaster Reduction. GDPRR gitu. Itu di BNPB tahun 2022 juga. Itu juga semoga itu bisa online karena orang yang datang banyak banget. Offline ya maksudnya. Offline, semoga offline juga karena itu banyak. Nah, G20 sendiri ini kalau yang meeting resminya aja itu ada 130-an. 130-an meeting. Itu yang di luar KTT-nya ya. Kalau KTT-nya sih di Bali ya, di Bali. Tapi yang meeting yang ratusan ini tersebar di semua destinasi, banyak sekali destinasi. Artinya merata Ya, dibagi-bagi kuenya. Itu sudah kita rekomendasikan BI sama Kementerian Keuangan sama Kemlu bikin standarnya dengan kami, dengan MICE gitu, standar venue yang bisa dipakai untuk ini apa gitu. Jadi sudah ada nih untuk KTT harus begini, untuk ministerial meeting harus begini, untuk working group harus begini gitu. Itu beda-beda semua. Nah, standar ini kita sosialisasikan gitu. Nah, ke KLKL. Jadi KLKL itu kalau mau meeting working group ketentuannya ini dan dari kami juga memberikan rekomendasi daerah-daerah dan venue-venue yang bisa dipakai untuk ini mana aja. Gitu. Alhamdulillah banyak sih nanti yang akan menyebar. Tahun depan itu sebenarnya bisa dibilang momentum ya, banget ya, 2022. Jadi G20 itu bisa menjadi momentum untuk kembalinya sektor MICE ini karena dari pertemuan yang rutinnya aja, ministerial meeting, working group, itu ada 130-an lebih. Nah, dari satu working group itu bisa beberapa side event. Side event itu ada yang substantif, ada yang non-substantif. Yang substantif itu bisa berupa forum, bisa berupa conference, bisa berupa yang terkait dengan substansi yang dibicarakan dan working group. Ada yang non-substantif, misalnya pameran, showcase destination, cultural trip, kunjungan ke tempat-tempat aircraft, itu semuanya non-substantif. Nah, satu working group ada yang sampai 10 loh side eventnya. Ada lebih kayak kalau working group on tourism aja 4. Working group on finance itu ada yang architecture apa itu 14 gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita sebar ke destinasi-destinasi itu. Kalau dilihat dari sisi ini kemajuan industri kita di Indonesia. Nah, lalu sempat kita diskusi dengan Bu Yung dan kawan-kawan. Sebenarnya ini ajang kita ya Bu, karena negara-negara lain dengan posisi yang sama. Dari tahun 2020 nol semua. Nah, artinya kebangkitan kita, MICE-nya gitu ya, ini kita bisa ngejar ketertinggalan yang dulu-dulu gitu ya. Walaupun kayak kemarin sempat Singapura udah mulai duluan gitu kan. Akhirnya sekarang drop lah, kita muncul lagi gitu kan. Nah ini kalau dari di ASEAN sih sudah mulai membaik lah, Indonesia sudah terlihat lah ya dengan kemarin ada pameran sebagainya. Nah, kita bisa ngejar ketertinggalan itu. Harapannya sih seperti itu. Terima kasih banyak Bu, Ibu Yung, Mas Andi. Siap. Semoga diskusi yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan Sobat MICE, apabila mempunyai saran terkait dengan tema atau kritik dengan konten ya, bisa tulis di kolom komentar MICE ID, di channel MICE ID. Baik, sekian, sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih sekali lagi Mas, Bu Yung. Terima kasih semua.